Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NIM 2451504071111015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus penyelesaian HADR. Nah, kita mulai dari apa sih HADR itu? HADR adalah singkatan dari High Availability Disaster Recovery yang merupakan solusi ketersediaan tinggi untuk pemulihan bencana pada basis data. Nah, tujuan HADR itu melindungi data dari kehilangan dengan mereplikasi perubahan data secara real-time dan basis data primer ke basis data siaga atau standby. Sehingga jika basis data utama mengalami kegagalan, total atau sebagian basis data siaga dapat segera mengambil alih untuk meminimalkan downtime. Selanjutnya ada tujuan HARD. Yang pertama yaitu ketersediaan tinggi atau high availability, yaitu untuk meminimalkan downtime yang disebabkan oleh kegagalan perangkat perangkat lunak atau sistem operasi. Yang kedua ada pemulihan bencana atau disaster recovery, memungkinkan layanan untuk dengan cepat dipindahkan atau failover ke lokasi standby jika terjadi bencana di lokasi primary. Kita masuk ke studi kasus kasus kali ini, yaitu memandu pengguna melalui langkah-langkah konfigurasi dan pengujian untuk memverifikasi fungsionalitas HADR pada dua virtual machine atau VM yang diberi peran sebagai primary dan standby. Nah, masuk ke langkah pertama, yaitu kita mengecek IP-nya yang di primary ada 01, di standby ada 02. Untuk langkah kedua, yaitu setelah instalasi DB2, variabel instance dikonfigurasi pada kedua VM oleh user instance atau DB2 inst1, perintah DB2 set, dan DB2 set standby itu dijalankan. Tujuannya untuk memastikan kedua server dapat berkomunikasi dan memiliki identitas yang berbeda. Kedua, mengaktifkan fitur Read on Standby atau ROS dengan isolation pada standby yang memungkinkan pembacaan data di standby selama HARD aktif. Masuk ke langkah 3, yaitu pembuatan database sampel. Membuat data sampel bernama HADRDB dibuat hanya di VM primary menggunakan perintah db2 sample name HADR_DB. Tujuannya untuk menyediakan database sumber lengkap dengan skema dan data awal yang akan menjadi basis untuk replikasi. Selanjutnya di langkah keempat, yaitu konfigurasi log archiving. Itu diaktifkan di primary dengan menunjuk ke direktori disk tertentu, yaitu di home db21inc1 log HADR_DB. Nah, log archiving adalah persyaratan HADR. Tujuannya untuk memastikan log file transaksi dipertahankan setelah penuh, memungkinkannya untuk dikirim secara berurutan dengan diterapkan oleh standby. Di langkah 5, kita membackup database, melakukan oleh backup database primary. Timestamp untuk unik dari backup ini misalnya yaitu 2051122114234 itu dicatat. Dan tujuannya untuk membuat salinan fisik database primary yang akan digunakan untuk inisialisasi standby yang mutlak diperlukan sebelum HADR dimulai. Di langkah ke-6 kita inisialisasi standby atau transfer dan restore. Nah, itu file backup dari primary disalin ke standby menggunakan SCP, Secure Copy Protocol. Kemudian di standby database di restore menggunakan file tersebut dan timestamp yang dicatat tanpa melakukan roll forward. Itu tujuannya menyiapkan standby dengan salinan data yang identik dengan primary pada saat backup menjadikannya untuk menerima log langsung dari primary. Nah, di langkah ke-7, yaitu pengaturan parameter HADR, yaitu mengupdate pada kedua VM menggunakan perintah db2 update dpfg. Di langkah ke-8, kita ke pengaturan parameter HADR.
Antara HDR lokal dan HDR remote itu diatur agar saling berkebalikan. Misalnya, primary menggunakan IP standby sebagai HDR remote, host mode sinkronisasi diatur ke NearSync. Yaitu tujuannya untuk secara formal mendefinisikan peran masing-masing server dan menetapkan jalur komunikasi serta tingkat perlindungan data yang diinginkan. Di langkah ke-9, kita ke pengaturan alternate server, yaitu konfigurasi alternate server diatur pada database directory primary agar menunjuk ke standby dan sebaliknya. Di langkah 10 masih sama, ada pengaturan alternative server, yaitu perintah db2 update alternate server for database using-nya digunakan memungkinkan aplikasi klien terhubung kembali secara otomatis ke server yang mengambil alih peran primary setelah failover atau ketersediaan klien. Di langkah ke-11, kita melakukan pengaturan firewall dan restrict instance, yaitu aturan firewall atau IP tables dimodifikasi di kedua VM untuk membuka port layanan HADR, misalnya nih 55001 dan 55002 untuk lalu lintas TCP. Nah, setelah itu dilakukan DB2 terminate, DB2 start first, dan DB2 start di kedua sisi. Nah, tujuannya itu memastikan koneksi TCP atau IP antara primary dan standby tidak diblokir oleh sistem operasi. Restart instan DB2 diperlukan agar perubahan konfigurasi diterapkan. Di langkah 12, kita melakukan startup HDR, yaitu proses HDR wajib dimulai dari standby, yaitu DB2 start HDR on database HDR DB as standby. Hanya setelah standby berhasil, start primary di start DB2 start HDR on database HDR DB as primary. Nah, itu tujuannya untuk membangun koneksi HDR di mana primary mulai mengirim log dari standby mulai menerapkan atau replay log tersebut hingga akhirnya mencapai status pair. Nah, setelah ini kita akan memasuki langkah uji coba. Yang pertama yaitu koneksi dibuat ke primary dan standby. Nah, selanjutnya replikasi data atau skenario normal. Koneksi dibuat ke primary dan standby, sebuah tabel baru bernama test dibuat di primary. Kemudian di standby dilakukan select pada tabel baru tersebut menggunakan with year atau recommended rate. Yaitu tujuannya untuk membuktikan bahwa perubahan data atau skema transaksi di primary teraplikasi ke standby secara real-time. Hasil select di standby membuktikan replikasi skema berhasil. Nah, di langkah ketiga kita akan melakukan menangani pengambil alihan atau takeover. Primary dihentikan secara paksa menggunakan query DB2 stop first, kemudian di standby dilakukan DB2 takeover. Nah, itu tujuannya untuk penguji ketersediaan tinggi, yaitu menangani pengembali alihan saat primary tidak bisa diakses klien. Standby harus berhasil beralih menjadi primary dan layanan dilanjutkan. Di langkah keempat, kita akan melakukan transaksi dan verifikasi di server yang baru menjadi primary atau standby lama. Data baru, yaitu data 1, diinsert ke tabel tes, kemudian data diverifikasi. Tujuannya untuk memastikan integritas data dan bahwa write operation dapat dilakukan segera di primary yang baru setelah failover. Nah, kita memasuki langkah terakhir yaitu langkah 5, yaitu pemulihan atau fallback, yaitu VM primary lama di start ulang atau di restart dan diinisiasi kembali sebagai standby. Nah, tujuannya itu untuk mendemonstrasikan pemulihan kembali data dan alur transaksi dari primary baru ke standby baru. Standby baru akan menyinkronkan data, yaitu data 1 yang hilang selama masa failover. Nah, kesimpulannya yaitu studi kasus HADR DB2 berhasil memvalidasi fungsionalitas sistem replikasi untuk high availability. Nah, sinkronisasi replikasi data berjalan real-time atau NearSync, dan kedua DB mencapai status pair. Yang kedua ada
failover, pengambilan atau takeover sukses saat primary gagal, menimbulkan RTO standby, segera menjadi primary baru. Yang ketiga, pemulihan. Primary lama berhasil kembali sebagai standby baru, melakukan sinkronisasi log hilang secara otomatis, menjamin integritas data dan RPO tercapai. Ya, inti dari kesimpulan yaitu implementasi ADRDB2 berfungsi sebagai solusi failover yang kuat dan andal. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.